Baik, memang standarnya sebenarnya kita ibadat yang standar ya. Cuman karena di sini kita tidak menggunakan alba atau apa ya, kita menggunakan cara yang biasa di rumah saja ya. Sebenarnya memang harus berdiri dan apa, nanti kita akan standarkan itu. Tapi kalau untuk pembinaan dan penyuluhan memang kolaborasi saja begitu. Supaya jangan sampai nanti ditanya ya. Kita kalau mau pakai standar ya standar ya. Baik. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang Barnabas berarti kita berbicara tentang seorang yang dekat dengan Paulus. Tetapi jangan salah, Barnabas dan Paulus ini bukan pernah sering bertengkar dan sampai bertengkar dengan keras. Tapi bertengkar saja, tidak bertinju ya. Karena Barnabas ini adalah pamannya Markus. Jadi Markus pada perjalanan pertama itu menyertai Paulus dan Barnabas. Tapi karena Markus ini lelet, anak muda, lelet. Lelet tuh bahasa kami itu potong. Ya enggak? Ya. Orang bengihi, sok aduk. Ya kan? Jadi itu dia. Nah, akibat dia lelet ini, Paulus tidak senang. Paulus ini kan orangnya disiplin. Dia memang sudah dididik oleh Gamalil, salah satu masjab terkeras. Dia dari keturunan Benyamin. Namanya Saul. Berubah menjadi Paulus. Kita tahu Saul itu raja pertama yang dipilih karena orang Israel mau sama seperti bangsa-bangsa lain. Samuel sudah ingatkan, kamu rajanya adalah Allah. Ya, nanti kamu akan menanggung akibatnya. Ya itulah. Makanya Saul itu kesalahan fatalnya adalah bukan dia tidak menunggu Samuel, tetapi dia pergi ke cenayang atau dukun untuk berbicara dengan Eli. Jadi dan akibatnya si dukun itu dan nanya, ini kamu berbicara dengan orang kudus ya? Dari alam roh. Enggak, ya karena Saul itu raja ya dia patuhi. Tapi ketahuan bahwa iman Eli ini adalah yang berasal dari Allah, mati senayang itu. Nah, sedangkan si Saul itu mendapat dosa berat. Itulah namanya dosa berhala. Jadi orang yang berbicara dengan roh yang sudah mati itu dianggap melanggar hukum kodrat. Ya. Jadi jangan bangga kalau misalnya melihat hantu, setan atau berbicara dengan orang yang sudah mati. Itu melanggar kodrat. Kodrat orang yang sudah meninggalkan dunia ya di akhirat. Enggak Pak, kalau dalam mimpi gimana? Itu kan mimpi. Kalau kalian bisa berbicara dengan orang yang sudah mati, ngapa enggak berbicara dengan orang yang masih hidup? Ya. Bisa halusinasi, bisa juga ya. Nah, itu melanggar hukum kodrat. Sama seperti Yesus disuruh melanggar hukum kodrat. Rubahlah batu menjadi roti. Ya kan? Jangankan batu, ya. Roh kita injak berasal dari Allah. Setan ini ada aja kan gitu. Tangade we. Nah, begitu juga dia disuruh melanggar hukum kodrat. Apa? Suruh jatuh dari bumbungan bait Allah. Lalu apa yang terjadi? Ya. Dia suruh menjatuhkan diri. Udah tahu kalau orang jatuh dari bumbungan bait Allah, silakan masuk, Bu. Ya. Silakan. Udah tahu kalau orang jatuh dari bumbungan bait Allah itu pasti hancur berkeping-keping badannya. Minimal cacat lah kalau selamat. Tapi kalau pakai parasut enggak mati. Kalau ada parasut zaman itu kan gitu. Itu melanggar hukum kodrat namanya. Paham ya? Jadi laki-laki disuruh melahirkan itu melanggar hukum kodrat. Laki-laki tidak bisa melahirkan, perempuan yang bisa melahirkan. Jadi paham ya?
Gereja tidak pernah membenci orang LGBT, tapi gereja mengajak orang LGBT untuk sadar bahwa kodratnya diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Walaupun perasaannya perempuan tetapi fisiknya laki-laki. Ya, silakan dia mencintai semua orang, tetapi dalam hal perzinahan no way, kan begitu. Tidak masalah dia berambut panjang seperti perempuan, ya, karena dia mungkin merasa lebih enak di situ. Dan kita juga tidak bisa membuli dia begitu. Dalam istilahnya kita tidak boleh memisahkan dia. Kita tahu Allah itu hanya menciptakan laki-laki dan perempuan begitu. Tapi kok dia bisa menjadi seperti perempuan, yaitu hak dia gitu. Hak asasi manusia. Tetapi gereja mengajak dia sadar bahwa kodrati dia sebagai fisiknya adalah laki-laki. Nah, kalau dia merubah genitalnya atau merubah alat kelaminnya, berarti dia merusak ciptaan Tuhan itu. Nah, itu melanggar kodrat namanya. Ya, begitu juga. Laki-laki hanya bisa kawin dengan perempuan. Kalau dia laki-laki kawin dengan laki-laki, ya silakan saja. Tapi dia melanggar hukum kodrat, hukum ilahi. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Kan tidak ada laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan suaminya, kan begitu. Nah, itu kodrati namanya. Ya. Nah, begitu juga kalau misalnya ya iblis minta Yesus menyembah. Minta ampun ya. Kadang kita ini udah menjadi putra-putri Allah tapi disuruh menyembah sesuatu yang bukan Allah. Beda kalau kita misalnya menghormati Bunda Maria. Menghormati Bunda Maria itu namanya ya hiperdulia. Kalau ya menyembah Allah, Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu ya latria. Penyembahan itu hanya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dan kita dalam gereja Katolik, sakramen Ekaristi atau sakramen-sakramen itu kita sembah karena itu adalah Yesus Kristus sendiri. Sakramen Ekaristi, makanya adorasi sakramen Ekaristi atau penyembahan sakramen Ekaristi itu bukan penyembahan berhala. Orang yang bukan Katolik tidak tahu. Kalau kita ikut komunitas lalu jauh dari Ekaristi berarti sesat. Jadi hati-hati. Nah, itu penting ya. Nah, begitu juga dengan Barnabas. Barnabas ini yang kita rayakan ini adalah sahabat baik lah dengan Paulus, tapi ada hal tertentu mereka bertengkar ya mengenai sistem pewartaan. Kalau Barnabas ini kan dia lebih soft, tetapi sama kerasnya dengan Paulus. Kalau Paulus itu disiplin ya, segala sesuatu itu dipertimbangkan dengan seksama karena memang dia orang pintar, terpelajar dan tidak mau neko-neko. Paulus ini lurus saja dia. Maka dia pernah mengecam Petrus, kau munafik Petrus. Waktu tidak ada orang Yahudi, kau makan bersama orang non Yahudi. Sekali ada orang Yahudi, kau lalu lari gitu. Ya, tapi itu ada gambar emotikonnya, dia bertengkar antara Paulus dan Petrus. Makanya dia sejajar tuh, Rasul Petrus dan Paulus. Walaupun Paulus tidak pernah melihat fisik Yesus, tapi dengan melihat cahaya dan suara Yesus, dia sudah yakin itu Yesus. Nah, ya. Tapi kalau Markus sendiri yang ponakan yang Barnabas ini, kan akhirnya dia menyertai Petrus. Karena sudah Paulus tidak lagi mengajak dia pewartaan waktu perjalanan kedua dan ketiga, maka si Barnabas ini merekomendasikan dia mungkin ke Petrus. Kau ikut Petrus saja. Atau Petrus yang menarik dia begitu. Karena Petrus butuh berbahasa Yunani, karena bahasa internasional dulu itu Yunani. Ada 3 bahasa, Aramaik, Ibrani, dan Yunani. Nah ini ya kalau sekarang kayak kita Pak, bahasa sehari-hari Melayu, nah itu Aramaiknya kayak gitulah dia. Ya. Bahasa nasionalnya tuh Ibrani. Nah, nanti bahasa internasionalnya Inggris, kan begitu ya. Belajar bahasa Inggris di sekolah dari SD, SMP, SMA tak bisa ngomong bahasa Inggris. Itu kelemahan kita orang Indonesia. Waktu kami ke Tugu Katulistiwa, saya tanya dengan orang Austria, tukang, ya kan?
What's your job? Oh, I am carpenter katanya. Saya seorang tukang kayu. Dia bilang, jalan-jalan, ya akhirnya dia menghabiskan duitnya kan 6 bulan tuh digaji pemerintah ya. Jalan-jalan loh. Lalu saya tanya, kalau di sana belajar bahasa Inggris berapa lama? 1 semester ya. 1 semester berarti sekitar, ya hanya 4 bulan. Kalau sana kan 4 bulan. Karena ada libur musim-musim tuh kan. Kita belajar bahasa Inggris dari mulai SMP, SMA sampai kuliah aja ngomong enggak pasti kayak dia. Dia santai aja. Hanya 6 bulan aja dia ngomong. Dah pergi-pergi kemana-mana gitu. Kita, nah itu perbedaan kita dengan sistem pendidikan di sana itu, sistem pendidikan sana berbasis yang namanya praktek. Kalau sistem kita kan melulu teori tanpa praktek, akibatnya praktek ditinggalkan. Atau terbalik, teori yang tidak ada praktek. Orang bengkel itu kan prakteknya jago, teorinya nanti belakangan lah. Motor kita habis rusak. Ya, teman saya pernah dari Ngabang ke Bengkayang itu tercampak di Simpang Sidas karena olinya itu kering. Padahal itu di bengkel dealer, ya kan? Bayangkan. Akhirnya dia jatuh, ya, kembali lagi ke Ngabang, dicek olinya tidak ada. Jadi saya kalau ke bengkel itu saya pastikan oli itu udah masuk gitu. Karena sekali motor anak saya itu karena asik dia main HP berdua ponaan, lalu tidak ada oli motornya, nge-gym 1.500.000 duit habis. Enggak? Enggak? Ya. Sok bengihi ya. Bisa pakai motor kan? Hah? Bisa pakai motor kan? Bisa pakai motor atau? Bisa. Hah? Mau maha motor kayak miak motor. Oh miak. Ini orang Bengkayang, Bekati ya. Hah? Kamu sok erup? Binmi? Oh ya, ini sepintik. Ini ada 2 nih. Bengkayang ini langganan terus nih. Dari dulu tuh Bengkayang tuh langganan, heran saya. Sampai Pak Edi bilang, "Ya, Bengkayang Ian ya." Ya memang Bengkayang memang begitu saya bilang. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, inilah nih yang harus kita bina bersama. Belum pernah ke sini ya? Baru pertama kali ya masuk penjara? Enggak, pertama kali masuk penjara ya? Ya masuk penjara lah ini. Kalau mengunjungi lain, ya kan? Kalau enggak mau melawat orang di penjara, karena salah satu syarat masuk surga tuh melawat orang di penjara. Ngasih orang makan tuh gampang ya, ngasih orang minum gampang, jenguk orang di rumah sakit oke, melayat orang waktu meninggal oke. Tapi kalau ya melihat, mengunjungi ya orang di penjara tuh banyak yang bilang najis. Ada seorang guru agama tuh, tak sempat lah Pak Ian gitu ya. Waduh, saya mau ke penjara nih, ikut enggak? Aduh, enggak sempat nih katanya. Padahal saya pindah ke Pontianak 2001 Desember 2017. Ya. Saya ajak dari tahun 2018 sampai sekarang 2025. Berapa tuh? Udah 7 tahun nih. Enggak sempat lah inilah. Ya. Karena orang menganggap sistem penjara nih, orang ini penjara nih orang sial, suwe, naas, celaka gitu. Padahal kalau menurut kitab suci orang celaka, sial, terkutuk itu adalah orang yang percaya Kristus, tetapi dia lalu menghujat Kristus. Atau dia percaya Tuhan tapi tak percaya Kristus. Itu kata Paulus. Jadi ini binaan khusus ya, ibu-ibu, bapak-bapak, yang memang harus diperhatikan secara seksama. Ya minimal nanti sebulan sekali lah. Ya. Karena memang kita ini hadir di sini karena ada penyuluh Islam yang memulainya. Tapi sebenarnya bukan penyuluh Islam saja memulainya. Karena memang kita udah punya MOU Kementerian Agama dengan lapas ya, baik lapas anak, lapas dewasa
pria, lapas dewasa wanita atau perempuan, kemudian rutan. Nah, rutan. Jadi saya berbahagia ketika Bapak Ibu diangkat, jadi tugas untuk mengunjungi penjara itu sekarang 2 tempat atau 3 tempat nantinya itu ya, lapas perempuan dan lapas laki-laki dewasa. Tapi nanti tetap harus berkolaborasi dengan Dominikan karena yang punya jadwal ya. Karena kita tidak punya jadwal tetap ya. Nah, kecuali di rutan dengan di sini nih, ya itu butuh lama prosesnya dapat jadwalnya. Tidak datang langsung bisa dapat jadwal begitu, tidak. Butuh proses namanya. Makanya biasanya saya ajak, baik komunitas kategorial itu saya ajak. Nah, jadi inilah binaan yang harus dibina. Jadi jangan berharap binaan itu jam kantor, tidak bisa. Tugas saya sebagai penyuluh wali muda PNS itu mendampingi yang P3K. Cuman karena di kota tidak ada, ya mau tidak mau saya harus mendampingi yang di Kuburaya karena dekat kan. Kalau Mempawah dekat juga saya dampingi. Tapi biasanya dalam pertemuan pun saya dampingi, saya kasih ya semacam pendampingan lah. Saya tidak ingin mengajari karena memang basic kita ini ya, ada yang mungkin latar belakangnya bukan bidang agama, tapi itu tidak masalah. Yang penting mau belajar. Nah, lalu syarat jadi penyuluh ini bukan syarat tertulis. Kalau kurang ke gereja atau tidak ikut misa harian, itu kurang lah. Makanya syaratnya harus ikut misa harian. Karena itu dasar ya, dasar kitab sucinya jelas. Bahan-bahannya nanti itu harus bahan bacaan pada hari itu saja. Tidak perlu cari bahan banyak-banyak. Jadi tiap hari buat bahan tuh. Ya. Jadi kalau udah tiap hari buat bahan, enak. Bahannya Injil tuh hari itu. Nah, nanti dikembangkan. Ya, saya pikir ya udah berpengalaman lah ya. Tapi pengalaman itu berbeda dengan antara honor. Honor itu kan hanya di paroki atau di satu tempat. Ya. Kalau saya dulu waktu database honor di Bengkayang itu, tapi sebelumnya saya udah lama honornya, tahun 98. Saya dampingi mahasiswa. Memang hanya satu tempat saja ada. Ada binaan saya sekarang udah dari 98 ke 2025 ya. Jadi binaan itu enggak bisa hanya kita bina setahun, 2 tahun, enggak ada. Ya. Binaan itu lifetime. Nah itu bedanya penyuluh dengan guru. Tapi guru pun masih, oh itu murid saya. Kalau penyuluh itu membina orang itu seumur hidup. Waktu kita masih hidup pun masih kita mendoakan dia. Ya. Ada siswa yang saya suluh dulu di Bengkayang tuh, udah pindah iman sekarang. Itu 3 kali pindah sekolah. Saya cari di rutan 1,5 tahun baru ketemu. Ingat dan hafal saya. Ya. Karena itulah penyuluh. Makanya penyuluh itu diangkat menjadi, ya, kalau dulu kami database ya. Kalau Katolik itu di Kalimantan Barat hanya saya yang database. Maka saya tahu senasib. Cuman beda waktu ya. Yang ini kan P3K. Ya, kalau kami dulu database. Yang SMA ya dia jadi staf. Kalau D3 jadi staf. Di Pontianak tuh D3 ya jadi jabatan fungsional. Tapi karena S1, nah itu. Maka yang bertanya-tanya, ini ST jadi penyuluh. Saya santai-santai aja. Ya. Karena mau tidak mau itu minimal nanti kalau bisa kuliah lagi S2 lah. Ya. Bapak Ibu yang belum S2 nih, ngambil S2 MTH di Stakan. Ya. 2 tahun tidak lama. Itu paling murah 2.500.000 ya. Ya. Ya, 2 tahun. Udah naik sedikit. Kemarin masih 2,5. Ya, sekarang naik. Ya. Karena apa?
Itu sangat penting untuk menambah pengetahuan. Kemudian juga menambah pengetahuan ketimbang hanya ikut kursus-kursus ya, yang durasi waktunya tuh terlalu sedikit. Silakan ngambil kuliah S2-nya, kan udah S1 semua nih. Nah ya. Ada waktu itu kawan saya di kantor tuh S-Hut malah, IP-nya 4 MTH. Bisa ya. Tidak sulit kok kuliahnya. Yang sulit itu kita mau enggak? Ya saya kalau enggak ngambil S2 di Untan ya saya ngambil di situ. Murah kok. S2 di Untan saya 12 juta satu semester. Bayangkan kalau sekarang hanya 4 juta. 4 kali 4 16. Berarti nambah 4 juta. Sekarang rata-rata S2 di Untan 14, 15, 16. Nah. Dulu malah 2,5 di situ, 2.500.000. Ya, dinaikkan sekarang karena banyak peminat dan itu untuk PNBP. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu kalau masih umurnya masih belum usia pensiun nantinya, jadi caranya itu jangan sampai SKP-nya itu, informasi dari direktur, jangan sampai SKP-nya cukup, SKP-nya baik ya, atau sesuai ekspektasi. Kalau PNS tidak masalah. Kalau Bapak Ibu P3K langsung tidak diperpanjang kontraknya. Dia 5 tahun nanti ditinjau. Nanti naik tuh. Sekarang kan penyuluh ahli pertama tuh. Langsung grade-nya 9, grade 8. Sama dengan penyelenggara. Ya kayak Pak Kristo, Pak Bara atau Pak Rosi itu hanya grade 8. Nah, Bapak Ibu tukinnya langsung grade 8 sama dengan penyelenggara. Ya, nanti kalau udah pindah grade ke sekarang kan golongan 9 ya kalau tidak salah ya. Nah, golongan 10 tukinnya nanti grade 10, grade 9. Nah, jadi kurang baik apa lagi pemerintah? Ya. Jadi basic kita ini bukan guru. Ini sambil ya, karena kemarin seharusnya yang mendampingi Bapak Ibu ini Pak Bona, tapi karena dia udah mau pensiun ya udahlah, saya ikhlaskan. Nah, jadi persoalan di Kubudaya ini adalah pendampingan di penjara wanita dan penjara prianya itu tidak ada. Dulu wajar-wajar saja ya, karena memang yang punya binaan pasti itu di penjara, walaupun orangnya berbeda-beda. Dan kita bundah kok, karena di dalam sendiri itu pengurus-pengurus gerejanya misalnya di rutan atau di lapas itu orang-orang handal semua. Ya, mereka memang orang-orang dulu aktif di gereja, cuman karena ya tergelincir di situ. Tapi karena kita adalah aparatur pemerintah, kita datangi. Nah itu. Jadi tidak ada namanya, tidak ada daerah binaan. Dan memang 6 bulan ini Bapak Ibu ya bekerja ekstra keras lah. Kalau jam 4 langsung pulang ke rumah ya tidak bisa. Ya. Saya binaan saya itu itulah dari 98 sampai sekarang 2025. Atau binaan saya di Untan misalnya. Dari 98 sampai sekarang ya saya datang. Karena binaan itu punya chemistry gitu. Sama seperti binaan Bapak Ibu nantinya. Ya. Yang udah waktu honor itu ya datangi. Karena binaan itu dia enggak bisa apa ibaratnya itu ketika kita jadi ASN enggak kayak misalnya begini, enggak, dia konsisten. Dan nanti dia akan ya Tuhan Allah sendiri akan meningkatkan kemampuan kita begitu. Misalnya ya. Jadi kalau yang sudah punya komunitas misalnya Legio ya tetap di situ. Walaupun hanya sebagai anggota. Kita tidak membina dia, mendampingi. Misalnya aktif dulu membina ibu-ibu paroki, ya dampingi. Membina wanita Katolik, mendampingi, dampingi. Ya. Jadi keluhan Weli waktu itu, oh gampang, nanti datang saja ke sini. Ya. Saya dampingi lah selama 6 bulan ini. Karena memang beda
Kalau didampingi guru ya beda. Guru itu udah ada RPP. Kalau kita bukan RPP namanya, kita ada SOP, kemudian kita harus buat yang namanya ya roadmap kita. Nah, dicek data tuh si biduk di Kuburaya berapa paroki, berapa jumlah umat Katolik, sebelah selatan apa, sebelah timur, utara, tenggara apa, berapa kapel yang ada di. Nah itu tugas kita. Bukan jadi kalau sampai kita ke kantor itu berarti kita tidak kerja. Ya saya langsung to the point saja kan gitu. Nah ini langsung. Karena memang kita orang praktisi, bukan orang teori. Datang. Nah nanti kalau ada MOU dengan rumah sakit ya, mendampingi orang terminal jangan takut. Ya. Di rumah sakit kota itu Pak Yakobus ini kalau udah mendampingi orang terminal lancar. Lancar kemana Bu? Lancar lah. Saya bilang lancar pula. Jangan gitulah Bu. Enggak lancar Pak jalannya katanya. Oh iyalah. Karena memang udah terminal ya di situ. Kita bukan pastor ya. Kita hanya mendoakan saja. Ditanya apakah mau udah terima sakramen pengurapan orang sakit atau enggak. Jadi tugas kita ini banyak. Makanya dalam 6 bulan ini kita banyak sosialisasi, banyak pendekatan ke ketua lingkungan ya. Apalagi daerah ibu bapak ini bersinggungan dengan daerah kota. Yang mau tidak mau harus kerjasama dengan kota. Parokinya di kota, umatnya di Kuburaya. Sisilia, Kota Baru, BMJ, MRPD, Hieronymus, Stella Maris. Jadi tidak ada, bilang tidak ada tempat tuh. Nanti datang, tanyalah ke ketua lingkungan itu. Di BMJ ada 3 tuh ketua lingkungannya, saya ketemukan lah nanti. Nah ini penyuluh nih dari Kuburaya Pak, silakan fungsikan. Nanti dia telepon, kasih nomor telepon. Bu bisa mimpin ibadat? Bisa. Nah, kan? Ya memang tugas kita penyuluh. Bisa baca, bisa datang. Tugas kita mendampingi, bukan menjadi ini ya, narasumber juga enggak. Ya memfasilitasi lah. Ya. Jadi jangan kita jam kantor 7:30 jam 4 tuh itu absen di kantor. Buat bahan ya. Pelayanan kita Jumat, Sabtu, Minggu. Yang sudah prodiakon, ya puji Tuhan. Antarlah sakramen Ekaristi itu ke lansia. Saya setiap minggu itu udah jadwal saya itu kalau tidak Sabtu, Minggu 15 lansia. 10 sampai 15 lansia, 9 rumah. Ya pokoknya 2,5 jam waktu saya habis di situ. Nah itu. Ya kita pandai-pandai lah. Jadi dan mohon jangan kita berdebat dengan pastor paroki. Ya, kita harus menjaga hubungan dengan Bapak Uskup. Karena kita adalah aparatur pemerintah, kan begitu. Ya, sambil ya Bu ya, karena nanti enggak ada nih, karena enggak ada prajabatannya. Hanya 4 hari aja nanti orientasi, karena dianggap sudah mampu, sudah cakap. Nah, sambil itu. Jadi mau koordinasi konsultasi ke saya, ya silakan, saya terbuka saja ya. Mau nengok di mana ya. Jadi ada bina iman anak, bina iman remaja, ada bina iman lansia, bina iman ya, sarjana, bina iman mahasiswa, bina iman itu sama. Nah itu dia. Nah nanti dibuat dipetakan. Nanti kan pembagian wilayahnya oleh Pak Kristo tuh, oleh penyelenggara. Nanti kan ada SOP-nya dibagi wilayahnya. Wilayah mana? Ya. Ya, yang sedapatnya koordinasi lagi lah. Wilayah yang beririsan dengan kota kan banyak. Bayangkan 4 bisa ada yang layani 3 lingkungan di BMJ, ya puji Tuhan. Itu umatnya ada 200-an, mungkin dah 400-an sekarang. Dekat kan? Tidak jauh. MRPD di Kalimas, BMJ ya di Kakap dengan Sungai Rengas. Ya, Hieronymus ya di
di perumahan Perum 4 ya kalau nggak salah. Nah, itu udah masuk. Jadi batas kita wilayah administrasi. Nah, di situ. Nah, beda dengan instansi pemerintah. Instansi pemerintah itu kayak misalnya penjara ini kan dia tidak pakai wilayah. Nah, ini nanti kolaboratif saja. Ya. Tetapi untuk pelayanan penjara itu misalnya sebulan sekali gantian ya. Binaan khusus. Enggak mesti juga tiap minggu udah ya. Ada pelayanan lah dari kita. Penjara wanita lah. Misalnya kita dikasih jadwal Senin. Ya enggak apa-apa. Nah, nanti tahun 2026 itu sudah settle lah jadwalnya. Lebih baik kita melayani daripada enggak. Nah itu. Nah sama seperti ini ya. Ini untuk mendapat jadwal ini enggak gampang. Kita harus koordinasi dulu di IPARI dulu. Kebetulan kalau yang Islam itu ya. Ini malah penyuluh Islamnya enggak datang ke sini. Yang Kuburaya. Ini penyuluh dari Tenggara karena bapak saya di Tenggara. Nah, setelah mereka masuk, barulah kita bisa masuk. Nah, jadi kalau mereka udah masuk, itu nyaman gitu Pak. Kita sinergis. Mengapa? Karena persoalannya dari kantor Kementerian Agama. Tapi kalau mereka belum masuk, itu memang agak sulit sedikit. Sulit banyak sih enggak kan. Ya. Nah, ini kayak jadwal ini kan. Akhirnya Selasa punya yang Kristen Protestan, pakai gedung ini enggak apa-apa. Jadi kita enggak perlu alergi lah dengan itu. Ya. Jadi kalau merasa sulit, koordinasi konsultasi dengan saya, ya saya siap untuk memberikan solusinya. Tapi kalau enggak konsultasi, nanti 1 tahun ini MGB makan gaji buta jadi. Di kantor ya kan. Itu udah ada yang ngeluh tuh. Kok penyuluhnya di kantor ada 7 orang ya, mau di kantor semuanya. Lah, bagaimana penyuluh di kantor? Ya. Kalau penyuluh di kantor tuh itu bukan penyuluh, itu staf namanya. Nah, kalau D3 staf. Kayak Pak Robert Wande itu, ya kan? D3 staf. Ya. Nah, tapi kalau kita penyuluh ya paling di kantor itu koordinasi saja dengan penyelenggara jam 9, 10, 11, 12 ya itu silakan kembali lagi ke kantor ya jam 4. Lebih banyak kita konsultasi dan koordinasi. Pastor, program apa yang bisa di ini kan begitu. Atau Pak DPP, Bu DPP, kami masuk di mana kan begitu. Ya kan? Ibu ini jadwal hari Minggu, enggak bisa pastor, saya kan tugasnya jam Senin sampai hari Jumat, Sabtu Minggu saya harus libur. Wah selesai lah, selesai. Ya, udah banyak pengalaman dari penyuluh-penyuluh dulu, kalau kontra dengan pastornya, imamnya ya selesai. Ya, bisa bertahun-tahun tuh enggak bisa nyuluh di situ. Jangan ketemu, ditoleh pun enggak. Karena memang pelayanan kita itu banyak Sabtu Minggu. Ya, pengorbanan lah. Kita dari bayar negara, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya Sabtu Minggu. Ya. Pasti ada waktunya, bisa bagi waktu. Tidak masalah. Ya. Jadi itu penting. Nah, ini anak-anak kita yang mesti dilayani, silakan nanti ya. Kita dampingi mereka. Ya. Mana yang kasus cabul? Coba angkat tangan. Nah, jangan ibu lihat mukanya culun-culun nih. Mana? Coba angkat tangan. Masa kasus cabul 1, 2 aja sekarang? Ngaku lah 1, 2, 3, 4, 5. Ini korbannya berapa? 1. Ini korbannya berapa? Sana? Ini? Enggak, korbannya berapa orang? 1. Coba ini. Korbanku berapa? 7. Ibu jangan macam-macam tuh dengan itu. Nah, itu tugas kita tuh. Supaya dia kembali. Ya. Kok gara-gara nonton film porno 7.
tahu korbannya. Hah, anak umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Jangan ibu tercengang. Ini dusunnya Katolik semua tuh. Dulu waktu saya penyuluh di Bengkayang tuh belum bangun gereja dia. Ya, sekarang udah ada bangun gereja makin parah. Ya, sok aduk ya. Ya, ini sekampung, ya, satu desa dengan kampung mama saya nih. Ya, makin parah. Ya. Jadi ini ya, mana yang kasus ini merampok coba, mana nih? Satu, mana tadi? Angkatlah, biar bapak-bapak jangan malu. Satu, nah, ini merampok nih. Habis itu duitnya dimain, ya, minum-minum, main perempuan. Nah ini perlu kita dampingi, apalagi ibu-ibu ya. Nanti konsultasi pribadi bisa, ya. Kan tidak lama kita ibadatnya, tapi hari ini agak cukup lama tuh supaya untuk menjelaskan kan. Mana yang curi sawit kan? Nah, tuh. Curi sawit bu, Pak. Nggak, jangan malu ya kalau mau berubah ya. Bukan saya ingin menelanjangi kalian, ini penyuluh mau tahu gitu. Ya. Yang ngelem udah 5 orang nih. Coba yang ngelem tuh, coba angkat tangan. Kamu pula. Yang kemarin udah pernah ngelem 1. Mana lagi? 2, 3. Mana lagi? Mana lagi? Kan 2 orang lagi mana? Yang ngelem. Yang pernah ngelem. Nah itu. Oh ini juga tadi udah ya? Udah. Ya. Jadi itu ya. Jadi mari Bapak Ibu, ya kita perhatikanlah ini anak-anak Tuhan semuanya yang salah jalannya. Dan rata-rata mana yang enggak tamat SD coba angkat tangan? Tuh. Kelas berapa terakhir? Kelas 5, Kelas 4. Ini? Kelas berapa? Kelas 5. Dulu terakhir kelas 2. Yang memecahkan rekor tuh dia hanya kelas 2. Ya. Jangan pikir orang Katolik kaya-kaya di kota. Ya. Yang SMP? Mana SMP? Kelas berapa? 9 ya? 8. Kelas 2 ya. Kelas 2 itu kelas berapa? Kelas 8 ya? 8. Nih. SD tamat. Oh, enggak tamat. Ini SMP. Kelas 1 SMP. Mana lagi? Kelas 10. Nah, ini kondisinya, ibu-ibu, bapak-bapak, maka saya ajak untuk orientasi. Ya, nanti mungkin tanggal berapa itu Juni nanti bisa untuk konsultasi pribadi ya. Karena saya mau ke Aeropas. Jadi nanti silakan nanti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada yang 2, kan ada 4 orang nih, Bapak Ibu ya. Bisa 3, bisa 2. Pakai saja di sini nanti ya. Pendalaman kitab suci ya. Berbicara dari hati ke hati, mengapa bisa begitu. Kalau saya kan global saja ya. Jadi seperti itu. Ya. Ini anak-anak kita yang sudah diselamatkan Yesus tapi tersesat. Makanya saya bilang nanti kalau keluar dia jadi petani. Jangan jadi yang lain. Kalau yang lain payah. SKCTK-nya cukup 5 tahun. Apalagi yang ini nih, semua orang takut dengan dia nanti. Mana enggak takut ya? Ngeri itu. Ya, tapi jangan kau bangga lah, mal. Lalu datang ke sini, ya. Makanya kita yakinkan mereka jangan di tempat ini jadi mereka tambah jahat, Bapak Ibu. Nah, itu saja sih sebenarnya misi kita. Minimal mereka mau kembali ke gereja, mau baik, hidup normal, tidak melakukan kejahatan lagi, itu misi kita. Yang lain Tuhan yang akan membimbing mereka. Kita hanya membantu itu saja. Selama dia di sini, karena tidak lama juga mereka di sini. Ya, saya sangat bahagia hari ini bisa Bapak Ibu bisa ini, sehingga nanti tanggal berapa tuh? Hari Rabu yang tanggal itu bisa ya untuk bulan terakhir konsultasi pribadi lah. Nanti dikumpulkan di sini ya, sehingga ibu bapak pilih yang mana ya. Ya terserah lah yang mana yang mau didampingi. Ya.
anggaplah sebagai anak kita ya. Jangan lihat latar belakang mereka, kasus mereka ya. Nah, jadi seperti itu. Baik, itu saja ya. Hari ini sebenarnya hanya kolaborasi saja ibadat dan ini. Setelah ini kita tutup. Jadi ya. Nanti kalau ini dengan ibu aja ya nanti ya. Kamu dengan ibu ya. Moge nih. Pakai bahasa Jepang. Ya. Jadi maksudnya bisa menghilangkan ya. Ini kan mereka terpengaruh bukan karena apa? Karena tontonan. Rata-rata saya udah survei di sini, dia nonton film porno umur 15 tahun. Ada yang 14, ada yang 13. Ah itu. Jahatnya film porno itu. Benar. Jahatnya film porno itu. Kalau narkoba 3 bagian otak rusak, film porno 5 bagian otak. Secara tak sadar kan. Nah itu. Jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan ya. Ya nanti waktu pas sharing itu berdoa dulu, setelah itu ya bicara dari hati ke hati dan sebagainya. Dan tolong untuk para orang muda ngomong apa adanya ya. Jangan ditutup-tutupi. Mau sembuh lalu bohong-bohong. Ini waktu itu bohong. Korbannya 1 dia bilang ke saya. Lama-lama siapa yang ngomong? Enggak Pak, dia 7 memang. Nah ini masih bohong lagi dia. Bayangkan lah ya. Saya percaya, bayangkan kita percaya ya. Jadi tolong ya, kalau kalian mau konseling, jangan bohong. Nanti susah nih. Ibu-ibu penyuluh, bapak-bapak penyuluh ya. Ya bukan menterapi, kita bukan psikolog ya, tapi mendoakan mereka lah agar mereka ya setelah keluar dari tempat ini tidak kembali lagi, karena ada di kemarin tuh 3 kali dia udah masuk sini nih ya, mana nih ya kan kawanmu tuh kan 3 kali kan balik lagi nanti masuk lagi udah 3 kali masuk. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih dan damai sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve.